Shalom anak-anak, selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Anak-anak sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sudah siap ya? Mari anak-anak, sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita semua lipat tangan, tutup mata. Kita semua berdoa kepada Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita akan memulai doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu pada sore hari ini Tuhan, di mana kami dapat beribadah kembali kepada Engkau, yaitu melalui Tuhan live streaming. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak kelas Daud, anak-anak kelas Kaleb, anak-anak kelas Yosua dan pra Tuhan, supaya mereka semua siap beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh yang suka main-main, roh yang tidak sungguh-sungguh, kami akan tengking di dalam nama Yesus. Semua itu keluar, dihancurkan oleh darah Yesus. Kami yakin saat ini Tuhan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memimpin kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, dan kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan memuji namanya Tuhan. Ya anak-anak, kita harus semangat memuji namanya Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji namanya Tuhan dengan pujian pertama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dengan gerakan-gerakan tangan ya anak-anak, sesuai dengan pujian ini.
kedua anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan judul Duduk Senang, Berjalan Senang, di mana-mana hatiku senang ya. Kita tetap semangat memuji namanya Tuhan anak-anak ya. Sebagai pujian terakhir anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan pujian "Oh giranglah", disambung dengan "Dengar Dia panggil nama". Dengar Dia panggil nama saya.
sudah banyak memuji namanya Tuhan. Tiba saatnya anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak harus membuka hati, membuka telinga, dan menutup mulut ya. Tante akan bercerita pada sore hari ini, yaitu dengan tema jangan takut. Apa anak-anak? Temanya jangan takut. Lagi apa temanya? Jangan takut. Nah, ada banyak anak-anak rasa takut yang menghinggapi hati kita ya. Hati tante, hati semua manusia. Pasti ada perasaan takut anak-anak ya. Yaitu rasa takut kepada apa? Pada masa depan ya. Masa depan itu tahu anak-anak. Masa yang akan datang dipikiri takut ya. Terus masalah hidup sehari-hari takut. Terus masalah pelajaran di sekolah takut ya. Terus masalah penyakit virus yang terjadi saat ini yang membahayakan ya anak-anak ya. Virus corona takut. Terus kepada di tempat yang gelap takut. Di tempat yang tinggi takut ya. Karena banyak cerita kalau di tempat yang gelap, kalau pasti banyak apa anak-anak memedi katanya ya, yaitu setan-setan. Nah ya, anak-anak takut pada kepada setan-setan. Ayo, pada saat anak-anak di tempat yang gelap, di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, waduh, jangan-jangan ada setannya. Nah, pasti gitu ya, sering gitu ya. Atau anak-anak berani, ayo. Nah, tante ingin bertanya dulu pada anak-anak, apa itu rasa takut? Nah, anak-anak bisa menjawab? Nah, ini tante akan cerita ya. Rasa takut adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Kalau orang dihinggapi takut tuh, masa ada senang dalam hati enggak ya? Wih, was-was takut, gini takut ya. Nah, itu disebabkan apa anak-anak? Karena ada bahaya, karena enggak aman, karena enggak ada kepastian. Pasti hati ini selalu ada rasa was-was dan takut. Nah, anak-anak, tante akan tanya lagi, apakah anak-anak punya rasa takut saat ini? Ayo, jujur. Nah, mungkin pada kelas Kaleb, Billy, Ale, Naomi, Yeri, Aurel, Ehud ya, dan semua, baik kelas Daud, baik kelas Pra, baik kelas Yosua, baik kelas Kaleb ya. Ada rasa takut anak-anak? Nah, tapi firman Tuhan tentang rasa takut ini, kita tidak boleh takut ya anak-anak ya. Tante tanya lagi pada anak-anak, dalam 1 tahun ini ada berapa hari? Ayo, siapa yang tahu? Ayo dihitung, 1 tahun ada berapa hari? Berapa anak-anak? Ada 365 hari. Berapa anak-anak? 1 tahun ada 365 hari ya. Anak-anak boleh ngitung nanti ya, kalau di rumah nanti ya, kalau selesai anak-anak hitung dalam 1 tahun itu ada berapa hari ya. Yaitu ada 365 hari ya. Nah, ini dalam Alkitab, dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini menyebutkan ada juga apa anak-anak, 365 janji Tuhan. Waduh, luar biasa. Kita mempunyai Tuhan luar biasa anak ya. Janji Tuhan ada 365. 365 sesuai dengan
365 hari dalam 1 tahun ya. Nah, janji Tuhan itu tentang jangan takut ya. Tuhan mau kita tidak boleh takut dalam sehari-hari kita juga tidak boleh takut ya. Karena kita punya Tuhan yang hidup ya anak ya. Nah, tapi tante tidak menyebutkan banyak segitu, 365 gitu. Wah, janji Tuhan tentang perasaan jangan takut ya. Soalnya kalau tante menyebutkan semua, waduh, gak selesai-selesai ya Nana ya. Waduh tante, kok gak selesai-selesai, kok cek panjangnya tante. Loh, lah gitu ya. Tapi tante cuma meringkas ya Nana ya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu ada janji Tuhan 365 ya. Tapi tante cuma memberi contoh-contoh yang penting-penting aja ya. Nah, yaitu anak-anak boleh dicatat ya. Sekarang anak-anak sudah siap mencatat dan sudah siap membaca Alkitab ya. Dengarkan tante akan cerita tentang hal ini, yaitu kitab Kejadian 15 ayat 1 ya Nana ya. Contoh yang pertama, Kejadian 15 ayat 1. Ayo lagi, Kejadian 15 ayat 1 ya. Kita semua membuka Alkitab dan membaca bersama-sama ya. Janganlah takut, Abram itu siapa anak Abraham? Akulah perisaimu. Jadi Tuhan bicara kepada siapa Nana? Abraham, janganlah takut, itu yang pertama ya. Terus contoh yang kedua, yaitu kitab Kejadian 26 ayat 24. Kitab Kejadian 26 ayat 24 ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Janji Tuhan kepada Ishak ya. Kejadian 26 ayat 24. Janji Tuhan kepada Ishak, janganlah takut ya. Sebab aku menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau. Amin ya. Dan contoh yang ketiga dalam kitab Kejadian 32 ayat 7. Lalu sangat takutlah Yakob. Yakob itu takut, anak-anak tahu ya. Tentang cerita Yakob dan Esau yang dikejar-kejar Esau ya. Yakob itu ya merasa takut. Nah, sampai sesak ya anak-anak hati. Tapi Tuhan bilang, jangan takut Yakob. Aku akan memberkati kamu Yakob. Terlebih pada ayat 29c Kejadian 32 ayat 29c, setelah menang dalam pergumulan. Yakob menang dalam pergumulan anak-anak ya kepada Esau. Tuhan bilang, karena Tuhan menyertai Yakob, pasti tuh Yakob akan menang ya. Nah, ini Kejadian 32 itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat anak-anak, dalam kitab Keluaran 14 ayat 13. Janganlah takut. Mesti ada perkataan, janganlah takut. Apa anak-anak? Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan itu dari Tuhan. Ini perkataan kepada Musa kepada umat Israel. Tuhan bilang, janganlah takut pada umat Israel juga. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Contoh yang keempat. Contoh yang kelima, anak-anak. Di dalam kitab Yosua 1 ayat 9. Kitab Yosua 1 ayat 9. Janganlah kecut. Nah, sama aja. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan kepada Yosua. Sebagai penerus Musa ya. Yosua 1 ayat 9. Janganlah takut. Janganlah kecut ya Nana ya. Dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi.
janji Tuhan kepada Yosua, ya. Terus contoh yang keenam, kitab Mazmur 91 ayat 5 sampai 6. Engkau tak usah takut terhadap apa anak-anak? Kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Janji Tuhan kepada siapa? Daud. Nah, ya. Jadi semua berkata, enggak usah takut. Jangan takut, ya. Tuhan yang berjanji. Terus contoh yang ketujuh di dalam Yesaya 41 ayat 10. Juga berkata, Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kepada siapa anak-anak? Umat Israel. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Janji Tuhan kepada umat Israel. Terus contoh yang ke-8 yaitu di dalam Yohanes 6 ayat 20. Aku ini siapa? Menunjuk siapa anak-anak? Pribadi Tuhan Yesus. Janganlah takut. Kepada siapa anak-anak? Murid-muridnya, ya. Terus contoh yang ke-9 adalah dalam kitab Wahyu 1 ayat 17. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, ya anak-anak, ya. Jadi di dalam kitab Wahyu 1 ayat 17, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang terakhir adalah contoh yang ke-10 di dalam kitab Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Janji Tuhan kepada jemaat Smyrna. Jadi anak-anak, sudah banyak contoh-contoh yang Tante ungkapkan pada sore hari ini. Contoh itu mengatakan semua dari contoh pertama sampai 10 dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Tuhan berjanji jangan takut. Tuhan berkata jangan takut, ya. Nah, anak-anak, ada pesan khusus dari Tuhan agar kita jangan takut menghadapi apapun juga anak-anak, ya. Baik anak-anak tahu saat ini seluruh dunia mengalami ketakutan karena virus corona yang belum henti-hentinya anak-anak, ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan jangan takut karena Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu akan menolong, Tuhan selalu memegang kehidupan anak-anak, ya. Asal anak-anak sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, ya. Anak-anak mau semangat beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati, ya. Sekian firman Tuhan yang Tante sampaikan. Kiranya firman Tuhan itu selalu ada dalam hati anak-anak dan Tuhan selalu akan memberkati dan melindungi anak-anak semuanya. Haleluya. Amin. Mari anak-anak kita akan berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya contoh-contoh firman-Mu selalu ada kehidupan kami semuanya Tuhan. Karena Engkau mengatakan jangan takut menghadapi apapun dalam dunia ini Tuhan, yang penuh dengan kesusahan, dan penyakit corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan melindungi kami, menyertai kami Tuhan. Tuhan dan menolong kami. Terima kasih, tolong Tuhan anak-anak sekolah minggu Getsemani semuanya, dan juga orang tua mereka, dan juga guru-guru sekolah minggu, dan juga kami berdoa, tak lupa berdoa untuk Opa dan
Opa Ayub dan Oma Tresia Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan Tuhan, sertai dan tolong seluruh keluarganya Tuhan, berkati. Dan juga bangsa negara kami Republik Indonesia Tuhan, tolong Tuhan, kami percaya suatu saat, oh Tuhan, penyakit corona ini akan terselesaikan dengan segera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami ini hanya kami berlaraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sekian anak-anak ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak sampai minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin.